join lagi nih dalam Instagram Live Sabda_Ilsa, dan saat ini kita akan sama-sama masih ya mendengarkan sharing dari teman-teman kita, dari Kak Yesi, juga Kak Hasian tentang pengalamannya mengikuti. Yang ingin tahu lebih banyak tentang Sabda Youth Learning Center, nanti bisa deh langsung masuk ke situsnya di youth.sabda.org ya. Lalu juga bisa melihat mungkin informasi-informasinya di dalam Instagram Sabda Ministry Learning Center. Yes, saya sudah bisa lihat nih, ada Kak Hasian, ya sudah senyum lega, sudah bisa join. Lalu ada Kak Yesi juga, puji Tuhan, saya bisa lihat semuanya. Semua bisa saling melihat, ada 3 frame di depannya. Oke, mantap. Iya, baik deh. Ya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Ya, mari kita berdoa. Oke, bentar. Yang doa itu Hasian harusnya. Silakan Hasian ya. Kak Hasian, mari bisa langsung berdoa untuk mendoa pembukaan kita pada siang hari ini. Jadi, apakah saya terdengar jelas? Kedengaran. Baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami hingga siang hari ini, yang masih dapat berkumpul secara virtual lewat IG Live ini. Adalah senantiasa apa yang akan kami sampaikan, kami bagikan, kami diskusikan dapat menjadi berkat dan bermakna bagi siapapun yang mendengar dan siapapun yang mau belajar untuk datang untuk memahami firman Tuhan lewat ILC kali ini. Terima kasih Bapak Surgawi, di doa kami dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Hasian. Ya, baik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal ya tentang cara kenal Ilsa, dan pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing. Jadi rekan-rekan kita yang sudah mengikuti acara Sabda Youth Learning Center yang sudah diadakan sejak bulan Februari yang lalu, dan bersama saya sudah ada Kak Yesi dan juga Kak Hasian. Boleh kenalan dulu ya nih Kak Yesi dan juga Kak Hasian dari Ladies First. Kak Yesi dulu boleh kenalan, apapun yang kamu ingin teman-teman kenal tentang kamu boleh deh dipaparkan di sini sekarang. Oke, halo Shalom. Nama saya Yesi, saya domisili di Batu Raja. Gitu cukup sepertinya. Kerja? Sekolah? Sekolah? Apakah masih terlihat seperti anak sekolah? Udah masuk sekolah, Kak? Masih imut-imut kok. Oh gitu. Udah lulus kuliah, terus sekarang bantu pelayanan di gereja. Puji Tuhan. Thank you ya Kak Yesi. Lalu Kak Hasian, silahkan Kak. Ya, shalom teman-teman sekalian dari dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Hasian. Aku sekarang berdomisili di Malang, Jawa Timur. Dan baru saja lulus kuliah dari ITS Surabaya. Dan sekarang kesibukannya pelayanan di gereja. Dan juga menghabiskan waktu belajar juga sih untuk karir. Oh, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat. Baru lulus ya? Ya, baru lulus. Oke, selamat lulus ya. Oke ya, baik nih ya. Nah, jadi kenapa kalian berdua diundang di acara Kenal Sahabat Sabda pada siang hari ini? Karena kalian adalah peserta yang cukup rajin mengikuti Sabda Youth Learning Center ya. Bahkan sejak Februari, karena saya minta Melisa untuk mencarikan 2 orang peserta yang sudah ikutan Sabda Youth Learning Center ya. Sejak bulan Februari sampai bulan Mei, dan muncullah nama Kak Hasian dan juga Kak Yesi. Nah, pertanyaannya sekarang ya, untuk Kak Yesi dulu. Gimana nih ceritanya kok bisa tahu tentang Sabda Youth Learning Center dan akhirnya ikutan? Nanti pertanyaannya sama untuk Kak Hasian juga. Silahkan Kak. Oke, aku emang udah ikut program Sabda kan dari udah ada setahun lebih lah. Jadi kalau pas bisa ikut, terus tim Sabda juga rajin sekali mengirimkan informasi untuk kegiatan-kegiatan Sabda. Terus kebetulan aku ikut juga yang kelas di Februari, yaitu yang Shema. Nah, itu sih dari situ bisa ikut. Jadi ya memang dari kelas-kelas dari Sabda Ministry Learning Center ya? Nggak semua sih, cuman ada beberapa yang ikut. Sip. Oke. Kalau Kak Hasian? Kurang lebih sama ya dengan Kak Yesi. Kalau Kak Yesi kan tadi bilang udah setahun ya. Kalau saya baru dari Februari 2025 yang lalu. Itu awal mulanya, ini berarti cerita dari perkenalan saya dengan Sabda dulu ya berarti ya. Itu pertama kali karena saya tahu itu dari lembaga Sabda. Waktu itu ada pemaparan tentang AI di gereja saya di Gereja Kristus Tuhan 3 di Palawan Trip.
di Kota Malang. di GKT 3 Malang ya? Ya, di GKT 3 Malang. Mantap. Oke. Ya, terus lanjut. Dan sejak saat itu saya mulai terekspos dengan Sabda dan mulai mencari tahu. Dan ternyata selama ini beberapa aplikasi yang saya unduh di ponsel saya itu dikeluarkan oleh lembaga Sabda. Jadi saya tiba-tiba terekspos dengan ekosistem yang dibangun Sabda, ekosistem pelayanan dalam hal digital. Dan entah saya bercerita dapat hidayah dari mana gitu, saya tiba-tiba daftar ikut kelas. Pertama, ya kelas SEMA yang pertama kali saya ikuti waktu itu. Dan kemudian merembet ke kelas yang lain juga, yang kelas yang diskusinya sampai seminggu atau 3 hari saja. Jadi itu terlalu banyak lah waktu itu dari bulan Februari sampai bulan Mei gitu. Sampai akhirnya ya bulan Mei ini terakhir saya ikut kelas yang tentang gereja. Oke. Jadi itulah perkenalan saya. Dari awal mulanya tahu Sabda itu apa, dan kemudian apa saja ekosistem yang mereka bangun untuk membangun pelayanan yang kontekstual abad ini. Oke, puji Tuhan, thank you ya dari semua cerita-cerita dari mana asal mulanya tahu gitu ya. Jadi bersyukur untuk itu. Nah, ini kan sudah pernah mengikuti ya dari bulan Februari sampai dengan bulan yang Mei ini ya, tentang gereja yang terakhirnya itu ya. Nah, ada topik Shema, lalu ada tentang atonement dan juga end sacrifice itu ya, itu yang kedua yang kita selenggarakan. Lalu yang terakhir ini topiknya tentang gereja. Nah, dari semua topik yang pernah dibahas ini ya, mana nih ya topik yang paling berkesan buat Hasian maupun Yesi gitu ya? Dan kenapa itu berkesan? Sekarang dari Kak Hasian dulu deh. Oke, pertanyaan bagus. Yang bikin berkesan buat saya itu yang baru selesai ini, gereja. Why? Kenapa gereja? Jujur, sebelumnya sebenarnya ya beberapa tahun terakhir ini saya mulai belajar lah bahwa gereja itu lebih dari sebatas tempat ibadah atau sebatas infrastruktur sosial saja begitu, atau cuman tempat nongkrongnya orang Kristen tiap minggu begitu. Lebih dari itu saya belajar. Dan tiap waktu diskusi dan pada saat saya baca modulnya dan ikut diskusi itu, saya sadar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang hidup begitu ya. Yang mana kalau kita baca secara terminologinya itu eklesia, kemudian segala macam itu luar biasa itu meaningnya kalau kita tarik lagi lebih dalam gitu ya. Saya belajar bahwa saya pribadi, seorang Hasian ini adalah bagian dari gereja gitu. Bukan hanya sebatas penonton biasa gitu, tapi juga pemain yang punya peran sentral juga begitu. Yang peran krusial juga, peran krusial begitu. Dan saya juga belajar bahwa gereja juga bukan soal gedung saja, tapi juga tentang komunitas dan komunitas yang isinya orang-orang yang sudah ditebus dan dipanggil untuk jadi terang gitu, bagi dunia. Sebagaimana definisi dari eklesia itu sendiri begitu. Dan itu benar-benar mengubah cara pandang saya tentang gereja begitu. Itu sih kalau dari saya. Gitu. Puji Tuhan ya, jadi tercerahkan sedikit ya tentang arti dan makna gereja ya Kak Hasian ya. Oke, kalau Kak Yesi, yang mana nih Kak Yesi? Sama kah atau beda? Aku yang pertama sih, yang Shema, karena itu agak nyambung sama kami di sekolah minggu, lagi bahas tentang itu juga, tentang Musa, jadi nyambung untuk gimana ya, nambah perbendaharaan untuk mengajar ke adik-adik. Jadi bukan cuman mendengar, tapi mendengar dengan sungguh-sungguh gitu kan ya, kalau pesan dari Shema. Gitu. Iya, betul. Nah, ini nih jadi penasaran nih dengan Kak Yesi dulu dia. Ada momen nggak? Aha gitu ya. Atau pencerahan yang didapatkan selama diskusi gitu, hal yang berkesan dan itu nonjok banget atau nohok banget gitu ya. Dan bahkan bisa membuat hidupmu itu ada apa ya? Mungkin perubahan pikiran atau bukan jadi orang yang berbeda, enggak sih ya. Ada perubahan paradigma dan sebagainya, ada nggak nih Kak Yesi? Atau B aja gitu? Karena saya dari background yang memang bukan sekolah Alkitab gitu kan, jadi menurutku belajar Shema itu hal yang baru. Jadi karena biasa kalau seandainya sama anak-anak dengan pengetahuan yang cuma baca Alkitab dan ya cuma sebatas itu aja gitu kan, tapi dengan kita belajar ada ilmu baru itu tadi, dan itu yang membuat ternyata masih banyak hal yang perlu kita pelajari lagi gitu. Iya, sebagai informasi nih buat sahabat Sabda ya, ketika
topik pertama kali Sabda Youth Learning Center dibuka itu kita bicara tentang skema. Itu kita mengambil bahannya dari The Bible Project ya. Lalu bahan dari The Bible Project itu didiskusikan oleh teman-teman yang waktu itu mengikuti, termasuk salah satunya Kak Yesi. Kak Hasian juga ikut ya waktu itu ya. Waktu skema itu ya, ikut ya Kak ya. Nah, lalu setelah itu peserta kita minta untuk membagikan video-video sejenis ya tentang skema yang akan menolong peserta bisa belajar lebih banyak lagi tentang skema dari bahan-bahan multimedia termasuk di dalamnya AI. Lalu setelah itu peserta kita dorong untuk apa? Belajar atau PA sendiri tentang kata skema itu. Nah, itu yang saya lihat juga, wow, luar biasa nih ya. Rekan-rekan muda di kelas baru pertama kali dibuka tapi sudah dalam-dalam sekali ini ketika melakukan PA, dan ada yang berpendapat waktu itu mungkin Kak Yesi atau siapa ya, saya lupa, baru kali ini paham ternyata ya kita bisa melakukan PA, ada langkah-langkahnya. Nah, itu momen aha bagi saya sendiri ya ketika memperhatikan kelas skema yang sedang berlangsung saat itu. Makasih Kak Yesi sharingnya. Kalau Kak Hasian, apa nih momen ahanya nih ketika mengikuti kelas diskusi nih? Kelas yang mana? Apa yang gereja atau yang skema atau yang mana nih Kak? Masih tentang gereja ya. Oke. Okay. Kalau bicara tentang momen aha itu pernah banget. Salah satunya waktu bahas bahwa gereja lahir dari Injil dan dipelihara oleh firman dan sakramen. Itu seperti pencerahan buat hasil pribadi ya, bahwa kekuatan gereja itu bukan diukur dari program kerja tahunannya, KPI-nya atau fasilitas yang begitu ya, tapi dari Injil dan bagaimana Injil itu menjadi makna atau value dalam kehidupan berkomunitas di gereja. Saya jadi makin sadar bahwa kalau mau jadi bagian dari gereja yang sehat, itu saya sendiri atau Hasian sendiri itu harus hidup dalam Injil dan firman Tuhan gitu. Bukan cuma ya ikut-ikutan saja gitu. Atau hanya fokus ke program ini, program itu. Tapi secara esensi tidak mengubah gitu. Karena yang Hasian amati sejauh ini memang terlalu banyak gereja yang terlalu mengglorifikasi program kerja atau kemudian KPI, apalagi kalau KPI terutama yang performa indikator itu kan seringkali sifatnya kuantitatif begitu. Jadi yang konsentrasinya pasti ke situ gitu. Contohnya misalnya yang datang acara ini 30 berarti udah di atas target dong. Targetnya kan 25 misalnya. Nah, seolah-olah itu berhasil, padahal apakah itu menjangkau memberikan impact atau dampak bagi setiap orang yang datang itu belum tentu. Jadi ya hal-hal kuantitatif itu seringkali jadi patokan gereja gitu untuk mengukur bahwa ini sudah berhasil atau tidak. No, lebih dari itu gitu. Maka itu saya belajar bahwa memang gereja harus kembali berefleksi gitu bahwa gereja itu misinya buat apa buat dunia gitu, atau cuman buat memenuhi tanggung jawab negara gitu untuk menyelenggarakan kerukunan sosial lewat mengakomodasi kepentingan umat beragama, atau itu saja, atau lebih dari itu mentransformasi hati setiap orang gitu lewat kehadiran komunitas yang didasarkan pada kasih Kristus begitu. Itu yang terpenting buat saya sih pemaknaan soal gereja itu. Iya, kadang-kadang kita melihat gereja atau event-event yang ada hanya menjadikan gereja sebagai event organizer ya. Jadi harapkan dengan adanya pemahaman yang baru dan kita bisa melakukan pendekatan yang lebih sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menjadikan pusat Injil dari segala pusat kegiatan yang ada di gereja, ya semua juga bisa menikmati lagi makna gereja yang sebenarnya. Iya, saya juga sepakat dan setuju dengan momen aha yang didapatkan oleh Hasian dan juga tadi oleh Kak Yesi, puji Tuhan ya. Nah, ini karena banyak belajar gitu ya, karena butuh banyak waktu. Bayangin, walaupun tidak sepanjang dari Sabda Ministry Learning Center harus harus full ada 5 hari ya, hampir seminggu gitu ya. Kalau di Sabda Youth Learning Center ini kan cuma 3 hari gitu ya. Tapi nggak ada buka tutup kelas gitu ya. Dan juga nggak ada kalau nggak ikutan diskusi akan dikeluarkan, itu nggak ada. Kita belum tanda kutip belum seketat itulah. Ya. Yang penting kita ciptakan budaya mau belajar dulu gitu ya. Nah, tapi tetap saya yakin tetap ada tantangannya nih ya. Pasti ada tantangan juga yang dihadapi ya. Dan pasti juga punya cara-cara untuk menghadapinya. Nah, kalau dari Kak Yesi sendiri, apa tantangan terbesar nih waktu ikut diskusi YLC ini ya? Dan gimana Kak Yesi menghadapi atau solusi apa dari tantangan tersebut? Begitu. Nanti setelah ini Kak Hasian ya. Tantangannya kalau aku, karena lihat kadang kan teman-teman kok jawabnya bisa bagus-bagus. Terus dari background mereka juga emang sekolah. Ada beberapa kemarin yang dari STT gitu kan, mungkin jawabannya kayak aku jadi nggak berani keluarin jawaban gitu.
Terus sempat yang aku mau jawab tapi takut blunder karena itu kan pendapat gitu kan. Sempat jadi jadi apa ya di grup tuh sampai aku bilang ini cuma pendapat aku jadi yang maksudku gak usah dibahas karena takut nanti keluar dari konteksnya gitu-gitu. Tapi solusinya dari aku ya di situ kan ada kakak-kakak dari tim Sabda yang akan bantu. Jadi ya kita ngomong aja kalau kita mau berpendapat langsung aja berpendapat gitu terus nanti mereka yang akan membantu meluruskan gitu. Iya, baik. Wah, ini seru juga karena beberapa juga ada yang PM ke saya nih waktu ikutan. Kalau jawab ini nanti salah apa enggak? Udah, jawab aja. Di sini nggak ada jawaban benar atau salah ya. Nanti kita akan sama-sama saling memberi masukan. Kalaupun salah, kita kasih koreksi bareng-bareng tanpa ada yang menjatuhkan, tanpa ada yang mengakui jawabanmu salah gitu ya. Oke, sip, mantap ya. Lalu kalau Kak Hasian, tantangannya harusnya beda nih ya. Tapi kalau tantangan kontes kelas ini sebenarnya tidak ada yang terlalu beban banget ya, karena kalau kelas yang lain kan memang dipatok waktu dan bisa bersama kan juga komitmen kan sangat apa dihitung ya gitu. Sementara kalau kelas JLC kan lebih fleksibel gitu. Untuk tentang sih mungkin lebih ke fokus ya, karena kan saya kan juga disibukkan dengan ya sambil kerja juga kadang juga sambil belajar juga untuk persiapan lanjut gitu. Tapi karena format biasa cukup fleksibel dan materi bisa dikasih kapan aja, ya saya tetap bisa ikut diskusinya gitu dan tetap catch up juga begitu. Dan yang terpenting saya tercerahkan. Jadi soal tantangan tidak begitu yang sampai kayak saya terbengkalai segala macam. Ya paling cuma fokus aja sih, fokus dan prioritas pada saat itu. Jadi kayak saya mesti bisa menavigasi itu sebaik mungkin gitu. Jadi saya bersyukur komunitas ya saling menguatkan gitu dan tidak ada yang sifatnya kayak apa ya beradu argumen. Jadi ya, saya akan bertukar opini biasa saja sih gitu. Jadi ya lebih kondusif aja gitu. Jadi nggak ada pressure bahwasanya karena jawabannya ini dia ngutip dari berbagai sumber jadi saya kayaknya nggak usah deh gitu. Nggak seperti itu sih pada saat itu. Jadi saya nggak pressure. Wah, berarti kita kurang ini nih ya, kurang ketatnya aturannya nih ya Kak Hasian kali ya. Perlu ditambah tantangan kali ya. Oke. Baik ya. Tapi ya senang juga sih ngelihat emang rekan-rekan walaupun sangat disayangkan masih hampir separuh yang masih belum keaktifannya cukup terlihat ya. Kebanyakan lebih banyak nyimak aja. Waktu ditanya mau nyimak dulu aja Kak, mau belajar dulu aja Kak gitu ya. Ya, tapi dengan seperti salah satu contohnya ada Kak Yesi dan juga Kak Hasian yang sudah bisa berhasil melewati semua tantangan, rintangan apapun yang ada. Pokoknya kita kasih berkat, bagikan berkat, ngomong dan bersuara di situ menggunakan semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan nih. Patut dicontoh nih rekan-rekan muda semua nih ya. Ya, kalau mau bikin latihannya ikutin Sabda Youth Learning Center gitu. Pertanyaan berikutnya ini ya, tadi kan memang sudah dikatakan bagaimana tema-tema atau topik-topik yang dibahas bisa menolong memberikan lebih banyak pencerahan, pemahaman dan pengetahuan. Nah, tapi dari segi pengenalan atau keintiman dengan Tuhan gitu ya. Apakah diskusi di Sabda Youth Learning Center itu menolong kamu untuk semakin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, semakin rindu untuk lebih dekat dengan Dia, atau itu hanya untuk menambah wawasan aja? Gimana, Kak Hasian? Tadi pertanyaannya, apakah diskusi JLC membantu saya semakin mengenal Tuhan firman-Nya ya? Saya bisa jawab. Antara jawaban pendek atau jawaban panjang. Kalau jawaban pendeknya, sangat. Kalau jawaban panjangnya, sangat. Karena lewat diskusi ini saya merasa terbantu untuk memahami firman Tuhan tentu saja gitu, secara utuh dan aplikatif. Ini yang terpenting. Materi tentang gereja, sama contohnya tadi, seperti yang saya singgung sebelumnya, dari awal gitu ya. Itu membuka wawasan bahwa saya adalah bagian dari rencana besar Allah begitu untuk dunia ini. Saya belajar bahwa gereja bukan sekedar komunitas sosial, tempat nongkrong atau isinya untuk orang-orang yang datang silih berganti tiap minggu gitu, tapi perpanjangan tangan Allah begitu ya untuk menjalankan misinya di dunia tentu saja. Firman Tuhan jadi lebih hidup dan lebih nyata dan lebih dekat buat saya begitu. Itu sih yang membuat saya itu merasa sangat bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang ikut diskusi di JLC. Oke, terima kasih Kak Hasian ya. Semoga setelah ini semakin rindu untuk semakin mendalami firman Tuhan karena firman Tuhan itu luar biasa begitu kaya dan dia sangat
apa menolong kita untuk apa ya, mempunyai apa kepuasan-kepuasan akan semua jawaban-jawaban yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, ya. Kasihan ya. Kalau Kak Yesi gimana, Kak? Oke, menurutku juga sama sih, dengan belajar ini kita bisa bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi kita juga diajarin tuh untuk gimana caranya PA. Jadi kita bisa terlepas dari tema yang ini, kita bisa mengulik untuk pembahasan selanjutnya dengan cara-cara yang mereka sudah ajarkan. Oke, puji Tuhan ya. Mungkin nanti jangan lupa bisa diajakin ke teman-teman yang di gereja juga ya, untuk bisa lebih mendalami firman Tuhan lewat materi-materi atau topik-topik yang sudah kita bahas sama-sama. Oke, ini ada satu tambahan nih terkait dengan pendapat ini ya. Ada dari Kak Jimbris. Kak Jimbris ini juga ikutan ya di kelas Sabda Youth Learning Center ya. Jadi kalau dari Kak Jimbris sendiri lewat diskusi di kelas-kelas ini, menurut Kak Jimbris sangat memberkati. Namun ya di sisi lain lewat grup kelas seperti ini juga belajar menambah wawasan. Terutama titik-titik. Ini masih jadi misteri Kak Jimbris, boleh disambung lagi ya, karena kepotong. Oke ya. Oke, nanti Kak Jimbris sambung lagi, nanti saya bacain lagi deh Kak Jimbris ya. Oke, nah sekarang saya mau nanya nih ke Hasian dan juga kepada Yesi. Komunitas belajar seperti ini, apa pentingnya sih untuk generasimu yang sekarang? Nah, boleh nih Kak Hasian. Penting nggak? Oke. Ditanya penting atau enggak, saya jawab penting. Karena generasi sekarang hidup di tengah arus informasi yang sangat deras gitu ya. Banyak banget itu. Kayak satu hari itu kita bisa disuguhkan banyak info dari sini gitu ya. Dan kadang membingungkan. Jadi kayak kita tuh kelelahan. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan karena kita tuh terekspos sama banyak hal yang kita tuh capek gitu. Ini contoh berbagai unik. Kalau dulu kita banyak kekurangan informasi, kalau sekarang kita terlalu banyak kelimpahan informasi gitu ya. Nah, kembali lagi, komunitas belajar seperti JLC ini penting untuk jadi tempat bertanya, bertumbuh, dan menjaga iman gitu ya. Di tengah arus informasi yang saya bilang tadi silih berganti, datang terus gitu ya. Kita tidak bisa jalan sendiri dalam iman gitu ya. Kita butuh komunitas yang sehat, yang saling membangun, dan yang terpenting adalah kembali ke Alkitab sebagai fondasi utama. Dan kata lain soal Scriptura. Terima kasih. Yes, thank you Kak Jimbris ya. Habis ini lebih banyak teman-teman di gereja ikutan Sabda Youth Learning Center ya Kak Jimbris ya. Kak Jimbris salah, Kak Hasian Ini namanya keluar Kak Jimbris di komentar nih. Kalau Kak Yesi apa nih pentingnya komunitas seperti ini bagi generasi masa muda, generasi muda atau generasimu sekarang? Silahkan. Kalau kemarin aku ajakin teman-teman juga kan untuk ikut kelas. Terus aku bahasanya udah gini, kalau seandainya di komsel atau apa, teman-teman kan terbatasi karena mungkin malu karena kami udah tahu aslinya gimana, terus mereka mau berpendapat kan malu. Terus aku bilang ini di dalam grup nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang nggak kalian kenal. Jadi kalian ngomong apa aja gitu, boleh. Karena nggak ada standar, jadi kita bisa diskusi gitu kan. Aku juga belum cross check lagi apakah ada dari antara mereka yang ikutan itu, tapi dengan ada kelas ini aku pun juga sangat terbantu untuk berpendapat tanpa teman-teman yang lain walaupun tidak kenal dan mereka tidak berekspektasi aku harus jawab apa gitu. Iya, tidak ada penghakiman, tidak ada yang membuli. Kalau dia membuli nanti kita Jadi semuanya kita sudah arahkan, kita jawab ini semua dalam prinsip kasihan dan kebenaran dari Kristus gitu ya. Dan kita lihat hasilnya ya, Kasihan maupun Kak Yesi ya, di dalam grup ini banyak jawaban-jawaban dari rekan-rekan muda gitu ya. Lebih muda dibandingkan saya, maksudnya saya masih muda juga sih. Ya, tapi jawaban-jawabannya itu benar-benar di luar ekspektasi, di luar hal-hal yang kenapa mereka yang usianya masih 15 tahun, masih 16 tahun, 20 tahun ya, bisa menjawab hal-hal yang hal-hal seperti ini gitu ya. Dan ini sangat menggembirakan juga gitu ya. Dan apalagi ketika mengetahui itu jawaban betul-betul dari apa yang mereka pikirkan gitu. Dan kerinduan kami adalah membawa mereka menggali kepada firman Tuhan. Jadi ketika kita minta untuk mereka coba cari di ayat Alkitab mana ini yang sesuai dengan yang menjadi landasan dari jawabanmu, dicari juga di dalam firman Tuhan dengan berbagai macam alat bantu, dan
itu apa sungguh bagi saya memberikan gairah tersendiri ya ketika apa ngikutin ya bahkan bisa waktu di gereja ini jadi bagian ya untuk mementori para anak muda ini. Jadi puji Tuhan itu juga. Jadi saya bilang ini penting banget buat kalian gitu ya, teman-teman muda, rekan-rekan muda gitu. Oke, ya. Kita mau mengakhiri untuk acara kita pada siang hari ini. Silahkan boleh berikan kampanye atau berikan slogan atau berikan kata-kata menarik apapun itu ya yang akan menolong atau menjadi pesan-pesan bagi teman-temanmu yang lain yang masih muda-muda ini yang belum ikutan YLC atau yang selama ini cuma pasif aja di YLC. Ayo dari Kahasian dulu, kayaknya udah punya banyak ide nih untuk ngomong nih. Saya serah jadi ambasadornya Sabda ya. Boleh. Oke. Ya. Ini saya berlakon ala-ala saya itu ya, kampanye berarti ya. Ini. Kalau kamu anak muda yang haus akan kebenaran dan ingin mengenal firman lebih dalam, YLC adalah tempat yang tepat. Kamu bisa belajar, berdiskusi, dan bertumbuh bareng teman-teman yang seiman. Kendati pun hanya dilakukan secara daring. Jangan tunggu nanti, mulai dari sekarang. Kamu akan kaget betapa serunya belajar firman Tuhan kalau dilakukan bareng-bareng dan dilakukan dalam kondisi yang santai, yang tidak melulu dilakukan secara serius banget gitu. Tapi tetap fondasi firman Tuhan tetap terjaga. Ditunggu. Terima kasih. Sip. Yeay. Oleh, Kak Yesi, silakan Kak. Oke, ya teman-teman semua, kita bersyukur untuk Sabda yang sudah memberikan wadah untuk kita belajar. Jadi ayo semangat belajar, jangan minder dan tunggu kita suci dulu baru belajar. Kita belajar dulu dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Semangat. Tuhan. Oke. Kalau dari saya, buat kamu yang aku muda dan buat kamu yang aku bahwa kamu cinta Tuhan, ayo merapat ke Sabda Youth Learning Center. Ada Kak Hasia dan Kak Yesi yang akan selalu setia menunggu untuk belajar bareng. Oke? Oke deh, iya thank you ya. Jadi baik ya. Kalau Kak Jibris tadi kita mau nerusin nih, tadi Kak Jibris terutama apanya ini tadi belum saya terusin tapi udah dilanjutin nih sama Kak Jibris tadi ya. Oke ya. Jadi kalau dari Kak Jibris sendiri lewat diskusi dan kelas-kelas sangat memberkati. Di sisi lain lewat grup kelas seperti ini saya belajar menambah wawasan, terutama ketika saya belajar di kelas YLC gereja ya. Itu YLC 2. YLC 2 berarti sama Kak Yesi ya, Kak Jibris ini ya. Kak Jimris belajar bahwa gereja itu bukan bicara tentang gedung, tetapi bicara tentang orang-orang percaya, terutama mereka yang berani memberitakan Injil. Puji Tuhan. Terima kasih loh Kak Jimris untuk sudah ikutan sharing pada siang hari ini ya. Baik, terima kasih banyak juga untuk Kak Hasian dan juga Kak Yesi ya, yang sudah join dan sudah berbagi pengalamannya ya. 30 menit gak kerasa, ditambah tadi ada ini ya, ada kendala teknis, tapi cukup menolong ya untuk nanti mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa ikutan Sabda Youth Learning Center lagi. Nanti bulan Juni akan ada Sabda Youth Learning Center lagi. Mau ikutan? Ikutan nggak nih? Ikutan ya, ditunggu loh ya. Oke ya. Dan baik, kepada rekan-rekan juga, sahabat Sabda sudah mengikuti acara Kenal Sahabat Sabda pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih. Yang saat ini sedang mengikuti menonton siaran tundanya, kalau ada pertanyaan seputar Sabda Youth Learning Center atau apapun seputar pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda, silakan boleh tulis komentar di live chat ya, di kolom komentarnya, atau boleh DM langsung kepada admin kami ya di Sabda_Ilsa ini. Dan nanti bulan Juni kita akan ketemu lagi dalam segmen Kenal Ilsa berikutnya. Oke, baik ya. Oke, kita akan tutup untuk kegiatan kita dalam acara Kenal Sahabat Sabda pada siang hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk acara Sabda Youth Learning Center, kegiatan yang sudah berlangsung minggu lalu, dan salah satunya juga diikuti oleh Kak Asian dan juga Kak Yesi, dan juga rekan-rekan yang lain, ada Kak Jimris juga yang hadir, dan juga ada rekan-rekan yang mungkin mengikuti saat ini hadir. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan melalui kegiatan Sabda Youth Learning Center ini ya Bapak. Tuhan, kami secara khusus mau berdoa untuk Kak Asian dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kak Yesi juga Tuhan dalam pelayanannya, kiranya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat bijaksana selalu
untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam pelayanan maupun pekerjaannya. Kami juga bersyukur untuk rekan-rekan peserta yang sudah mengikuti Sabda Youth Learning Center ini, yang mungkin dari Februari sampai dengan bulan Mei ini, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau juga menolong supaya mereka semakin hari semakin bisa rindu menikmati firman-Mu, dan juga bagi siapapun yang saat ini juga sedang mencari, anak-anak muda yang sedang mencari tempat, sedang mencari komunitas untuk bisa belajar firman Tuhan dengan hati yang terbuka, mengajak mereka untuk selalu kembali kepada firman Tuhan. Jika Engkau berkenan, biarlah mereka juga bisa bertemu dengan Sabda Youth Learning Center ini dan mereka bisa belajar bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, iya. Terima kasih ya Kak Yuni dan Kak Hasian. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.